Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Ningsih. Saya Syakila Sulfadila Dari kelas 11 KM6. Kami akan menjelaskan PPT yang kami buat yang berjudul Informatika di SMA. Tentang informatika di SMA, informatika merupakan disiplin ilmu komputer sebagai komponen perkembangan teknologi informasi yang mencakup beberapa ruang lingkup, yaitu 1. Teori informasi yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. 2. Ilmu informasi yang mempelajari tentang cara pengumpulan, klarifikasi, manipulasi, penyimpanan, pengaksesan suatu serta penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh. 3. Ilmu komputer dan teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi serta pemrograman berbasis komputer. 4. Sistem informasi yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk pengolahan berbagai macam informasi yang ada. 5. Keamanan informasi ilmu, yaitu mempelajari mengenai kajian proses mengamankan dan melindungi data yang dapat pada sistem atau komputer. 6. Informatika sosial yang mengkaji aspek sosial dari TIK dalam perubahan sosial dan organisasi nasional, penggunaan teknologi dan konteks sosial, serta cara kelembagaan sosial teknologi informasi yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan praktik-praktik sosial atau kemasyarakatan. Informatika sebagai muatan atau mata pelajaran di sekolah. Beberapa pemikiran yang melandasi pentingnya informatika diajarkan kepada peserta didik. Yang pertama, di dunia digital modern dipenuhi dengan komputasi dan perangkat komputer. Seseorang hendaknya bukan hanya sebagai pengguna di dunia yang tidak dipahaminya, tetapi sebaliknya juga berperan serta secara aktif dan menguasai konsep dasar informatika. Kedua, pemahaman konsep informatika yang baik akan membuat peserta didik dapat memanfaatkan sistem komputer dengan baik sejak usia dini dan dapat memberikan solusi persoalan pada saat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga, warga dunia digital yang mampu berpikir komputasional akan mampu untuk memahami secara rasional tentang isu-isu terkait seperti hak kekayaan, intelek, rekayasa genetika, kejahatan dunia maya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, adanya standar dan kerangka kurikulum informatika yang sudah didirikan dan diimplementasikan oleh negara maju. 2. Muatan mata pelajaran informatika di SMA meliputi beberapa kemampuan sebagai berikut. A. Berpikir, yaitu berpikir komputasional yang menjadi landasan dan prinsip pemecahan persoalan yang akan diselesaikan dengan bantuan komputer. B. Berkarya dan terampil, yaitu kemampuan dalam menggunakan dan menghasilkan produktif serta berkomunikasi dan berkolaborasi di dunia digital dengan memanfaatkan sarana TIK. C. Berpengetahuan, yaitu kemampuan tentang keilmuan informatika yang mencakup 5 area pengetahuan informatika, yaitu sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta dampak sosial informatika. D. Berkarakter, yaitu berkemampuan dalam mendayagunakan teknologi untuk menunjang kehidupan dan berkomunikasi. Berpikir komputasional. Dari gambar 1.1 dapat Anda melihat bahwa berpikir komputasional menjadi dasar kemampuan dalam belajar informatika. Berpikir komputasional mencakup kemampuan untuk melakukan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan merancang algoritma. Bagian-bagian kecil dari persoalan akan mempunyai pola solusi dengan mengenali pola sistem, pola persoalan dan bagian-bagiannya, serta pola solusi akan mempermudah dan mempercepat Anda untuk menyelesaikan persoalan kompleks. Abstraksi akan memudahkan Anda untuk menyimpulkan karakteristik umum dan mengesampingkan hal detail yang tidak perlu diperhatikan dalam mencari solusi.
Berkat kemampuan berpikir komputasional, Anda dapat mengintegrasikan pengalaman, menyelesaikan persoalan, dan membentuk suatu pola solusi yang memungkinkannya untuk tidak hanya mampu memecahkan suatu persoalan dalam persoalan yang sedang dihadapi, melainkan juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sejenis dengan solusi yang lebih cerdas, efisien, dan optimal. 2. Area pengetahuan informatika merupakan salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah berdiri sendiri sebagai bagian dari ilmu formal. Informatika mencakup prinsip dasar yaitu teori komputasi serta konsep dan ide yang dapat direalisasikan, misalnya model rasional untuk memahami struktur data. Informatika menggabungkan teknik dan metode untuk pemecahan persoalan, misalnya abstraksi, logika, dan penalaran atau pemikiran. Praktik lintas bidang atau yang disingkat PLB. Hal yang membedakan mata pelajaran lain pada kurikulum sebelumnya adalah Anda dituntut tidak sekedar bisa menggunakan TIK, tetapi memiliki kemampuan mengidentifikasi persoalan-persoalan dan mengusulkan solusinya. Kemudian, secara kreatif dan inovatif, Anda mampu menghasilkan produk-produk teknologi informasi sesuai dengan keinginan informatika. 4. Teknologi informasi dan komunikasi muara dari muatan informatika adalah bentuk teknologi informasi dan komunikasi TIK. TIK berkaitan dengan kegunaan dari sistem komputer untuk memecahkan persoalan dunia nyata, seperti perangkat software, model basis data, instalasi perangkat keras, infrastruktur jaringan, serta evaluasi dari daya gunanya. Materi informatika di kelas 11, bab 2, strategi algoritmik dan pemrograman. Pada bab ini, Anda akan menggabungkan elemen berpikir komputasional, algoritme, dan pemrograman, analisis data, serta praktik lintas bidang melalui pengemasan. Di pembelajaran ini diharapkan menjadi lebih bermakna, karena Anda akan secara langsung mendapatkan materi, kemudian menerapkan dalam permasalahan yang nyata. Ketika dihadapkan pada permasalahan, Anda harus melakukan analisisnya terlebih dahulu, membuat model komputasi melalui berpikir komputasional, kemudian menerapkannya dengan bahasa pemrograman. 4. Jaringan komputer dan internet. Materi pada bab ini memperdalam konsep dasar dengan komputer dan internet, meliputi materi mengenai topologi jaringan, model jaringan, komputer, dan transmisi data. Bab 5. Praktis lintas bidang. Pada praktik lintas bidang dalam bab ini, Anda akan dikenalkan dengan penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam pembuatan aplikasi mobil. Keberadaan AI dalam kehidupan sehari-hari terkadang tidak Anda sadari. Banyak aplikasi mobil yang sudah dilengkapi dengan AI. Pengenalan sidik jari untuk membuka password handphone, pengenalan wajah, mengubah suara menjadi teks, dan lain-lain. Mencontoh aplikasi yang menerapkan AI. Itulah tadi penjelasan dari kami tentang informatika di SMA menurut PPT yang kami buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.